Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar diagnostik kesulitan belajar yang akan disajikan oleh kelompok 13. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 13. Yang pertama ada Melati Widya Nilam Selva, kemudian Ochaovita, dan Nur Hidayah. Ketidakmampuan belajar adalah masalah yang mempengaruhi cara seseorang menerima dan memproses informasi. Ketidakmampuan tersebut antara lain dalam hal membaca, menulis, berhitung, memahami petunjuk yang merupakan keterampilan dalam belajar. Jika keterampilan ini tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan masalah dalam proses belajar, dan hal tersebut otomatis akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Ketidakmampuan belajar tidak berkaitan dengan kepandaian seseorang. Apa sih maksudnya? Jadi, ketika seseorang mengalami learning disability, bukan berarti dia memiliki intelijensi yang rendah. Bisa jadi dia memiliki intelijensi yang tinggi. Namun, keterampilan untuk belajarnya itu mengalami masalah, sehingga individu yang demikian memerlukan bantuan yang khusus untuk belajar. Seseorang dengan ketidakmampuan belajar memiliki cara berbeda dalam melihat, mendengar, atau memahami berbagai hal. Hal ini berakibat si siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas ketika proses belajar, misalnya seperti membaca, menulis, berhitung, memahami instruksi dari guru, mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru, dan lainnya. Ketidakmampuan belajar kadang sulit didiagnostik, karena tidak ada daftar pasti gejala yang sesuai untuk setiap anak. Terkadang anak juga menyembunyikan masalahnya. Nah, hal ini berarti gejala yang ditunjukkan oleh masing-masing anak bisa jadi berbeda-beda dengan masalah yang sama. Oleh karena itu, setiap guru ataupun orang tua diharapkan lebih peka lagi dalam melihat perilaku yang ditunjukkan oleh si anak. Bahkan, si anak terkadang tidak mau berbicara tentang kesulitan yang dialami. Lalu, bagaimana mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar? Nah, kita lihat dulu dari aspek kognitifnya ya. Dari sisi aspek kognitif, si anak dapat diketahui dari ciri-ciri sebagai berikut. Anak sulit menghafal dan mengingat, sulit membaca dan menghitung, sulit mengikuti instruksi, bingung arah, dan sulit memahami sesuatu, lambat mengerjakan tugas, sulit memahami ide-ide abstrak, sulit memahami ekspresi wajah dan bahasa tubuh, dan lain-lain, sulit memperhatikan detail atau sangat memperhatikan detail. Kemudian, identifikasi dari aspek perilaku nih, apa aja ya? Siswa banyak menghabiskan waktu di kelas, sulit menulis, sulit berbicara atau komunikasi, sulit berkonsentrasi, keterampilan sosial yang kurang baik, muncul perilaku mengganggu, seperti merusak benda, memukul, berteriak, dan lain-lain. Bahkan, ada juga yang sampai tinggal kelas atau tidak naik kelas, bahkan kena drop out. Nah, jika dalam proses belajar menjumpai siswa dengan gejala tersebut, maka selanjutnya adalah konsultasikan dengan guru yang juga memahami anak tersebut atau dokter anak untuk dievaluasi lebih lanjut, biar segera mendapatkan penanganan yang tepat. Selanjutnya, ke siapa lagi nih kita harus konsultasi? Ini dia, kita dapat berkonsultasi ke psikolog. Nah, di sini ada beberapa jenis psikolognya, yaitu psikolog klinis, psikolog sekolah, ataupun psikolog perkembangan. Selain psikolog, kita juga bisa nih pergi ke terapis okupasi, misal nih terapis bicara dan bahasa. Nah, di sini nanti si anak akan diajarkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Biasanya, para psikolog atau terapis ini akan melakukan berbagai macam tes untuk mendiagnosis kesulitan yang dialami anak. Nah, penting sekali, baik bagi orang tua ataupun guru, mengenali tanda-tanda kemungkinan mengalami ketidakmampuan belajar, sehingga anak segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan secepat mungkin. Dan penting untuk memperhatikan perkembangan anak sejak dini, karena kesulitan belajar atau ketidakmampuan belajar bisa dideteksi sejak dini. Oleh karena itu, memerlukan kejelian bagi kita untuk mengamati si kecil.
Nah, selanjutnya, penundaan seperti terlambat berjalan atau berbicara atau kesulitan bersosialisasi dapat menjadi tanda ketidakmampuan belajar pada balita dan anak prasekolah. Peran orang tua dan juga guru penting banget nih untuk melihat tanda-tanda yang ditunjukkan si anak. Lalu, bagaimana mendiagnosa jenis kesulitan belajar itu? Mendiagnosa kesulitan belajar bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan tes formal dan juga tes sederhana atau tes non-formal. Nah, untuk tes sederhana, kita sebagai orang tua ataupun guru bisa melakukannya sendiri. Misalnya, memberikan tugas singkat untuk menulis, membaca, mendengar, berhitung, berbicara, dan lain-lain. Kemudian, kita akan melihat kecenderungan kesulitan yang dialami oleh si anak. Nah, ini nanti akan dikombinasikan dengan tes formal yang dilakukan oleh para ahli. Nah, tes yang dilakukan antara lain tes kecerdasan atau tes intelijensi dan juga tes pencapaian standar, misalnya untuk membaca, menulis, dan juga berhitung. Dari kedua hal yang kita lakukan tadi, bisa dilihat dan didiagnosis kesulitan apa yang dialami oleh si anak, sehingga akan lebih mudah untuk membantu si anak. Ketidakmampuan belajar yang tidak terdeteksi sejak dini atau didiagnosis dengan benar dan belum ditangani secara efektif dapat menyebabkan sejumlah masalah lain loh. Misalnya nih, masalah emosi. Anak bisa merasakan sedih, frustasi, kecewa, marah, dan lain-lain. Kemudian juga bisa menyebabkan si anak stres dan juga muncul perilaku seperti agresif, murung, menarik diri dari lingkungan, dan lainnya. Sekian penjelasan materi tentang konsep dasar diagnostik kesulitan belajar. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.